salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik yang ke-9, Guruku. Di sini ada beberapa bu guru yang mengajar di kelas 1. Ada Bu Faya, Bu Ismi, Bu Grace, dan Miss Christine. Sebelum kita belajar, kita akan mendengarkan lagu Guruku Tersayang. Anak-anak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Di sekolah kita belajar bersama teman-teman. Pendidik kita di sekolah adalah guru. Jadi, yang membimbing, mendidik anak-anak di sekolah disebut guru. Bisa bapak maupun ibu guru. Ibu dan bapak guru mengajarkan macam-macam pelajaran. Semua pelajaran berguna bagi hidup kita. Anak yang rajin belajar dan tekun berdoa akan cepat menjadi anak pintar. Maka kalian diharapkan lebih rajin, lebih tekun, meskipun saat ini anak-anak belajarnya dari rumah. Tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru harus dikerjakan. Nasihat Ibu dan Bapak Ibu guru harus ditaati. Dengan demikian, kita mempunyai masa depan yang baik. Selain pembelajaran daring ini, banyak tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Maka, kalian diharapkan memiliki semangat, disiplin. Jangan sampai anak-anak menunda tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru.
dan segera dikirim. Sikap yang baik saat guru mengajar, yang pertama, patuh pada nasihat guru, sopan, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti, menaati tata tertib, dan yang terakhir, jujur dan tanggung jawab. Mari anak-anak, semoga anak-anak memiliki sikap yang baik saat Bapak Ibu mengajar. Ini semua demi masa depan anak-anak untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan hebat berhasil. Anak-anak, Yesus itu disebut Guru Agung. Kita semua adalah murid-muridnya. Ke-12 murid Yesus yang mengikutinya disebut Rasul. Ketua murid Yesus yaitu Petrus. Tugas murid Yesus melanjutkan tugas Yesus, mewartakan Injil Kerajaan Allah. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus tidak hanya 12 murid Yesus itu. Kita juga sebagai murid Yesus yang sudah diberi sakramen baptis, itu juga disebut murid-murid Yesus. Dan Yesus adalah Guru Agung. Maka mari kita selalu mengikuti teladan Yesus. Mari kita saksikan kisah Yesus bersama para murid di Danau Galilea. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Anak-anak, sebagai catatan hari ini, yang pertama, Yesus mulai mewartakan Injil di kota Kapernaum, di sekitar Danau Galilea atau Genesaret. Kedua, orang banyak mengikuti dia untuk mendengarkan firman Allah. Tiga, Yesus berjumpa dengan muridnya yang pertama yaitu Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Para murid menyebut Yesus itu guru atau rabi. Saat Yesus menyuruh mereka menebarkan jala, mereka mengikutinya, dan mereka mendapat ikan yang banyak. Mereka diberi tugas sebagai penjala manusia, mengajak orang berdosa agar bertobat. Anak-anak, kita akan merenungkan, sudahkah aku melaksanakan nasihat guru? Nah, anak-anak, perlu kita ingat, hormati dan taatilah nasihat guru. Cukup sekian pembelajaran hari ini dengan Bu Ismi. Sampai bertemu dengan pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Bye-bye.